Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai drama Akhir Sang Tirani. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia yang mempengaruhi berbagai aspek. 2. Janji kemerdekaan. Dan 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kedatangan Jepang yang dulunya dianggap sebagai saudara dan disambut baik dengan penuh harapan, namun kini perlakuan Jepang yang kejam terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebencian. Masa kependudukan yang hanya 3,5 tahun, namun bernama besar bagi rakyat Indonesia, menjadikan rakyat semakin sengsara, serta kehidupan yang semakin sulit, karena semua gerakan dikontrol oleh pemerintah Jepang. Di bidang politik, mereka memberlakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Juga merubah struktur pemerintahan yang ada menjadi sesuai keinginan mereka, seperti nama desa dengan ku, kecamatan dengan so. Kemudian, setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membukukan badan 90 derajat yang ditujukan kepada Kaisar Jepang, yaitu Tenno Heika, dan membentuk organisasi baru seperti Gerakan 3A dan Putra dengan maksud sebagai alat propaganda. Juga mewajibkan masyarakat untuk mengikuti budayanya yang jelas-jelas berbeda. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan dari pengaruh budaya barat. Keadaan ekonomi pada masa kependudukan Jepang yang sangat singkat mengalami banyak kesulitan karena banyak rakyat yang dipaksa menjadi pekerja romusa yang diperlakukan kasar. Dan selama itu pula, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan pembatasan dan pengusahaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang pada masa Jepang. Kemudian, keadaan pendidikan di Indonesia semakin buruk. Pendidikan dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Meskipun pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang dan budaya Jepang, namun bahasa Indonesia juga mulai digunakan dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar juga dianjurkan ikut militer. Mereka dianjurkan masuk ke Ebodan atau pembantu polisi dan Seinendan yang diajarkan mengenai baris berbaris dan perang. Jepang juga mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Di dalam bidang birokrasi dan militer terjadi perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Namun, dalam sistem pemerintahan tersebut bangsa Indonesia tidak terlalu dilibatkan. Jepang juga membentuk Chosangiin, yaitu Dewan Pertimbangan Pusat yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volksraad. Pada masa Belanda, pemuda Indonesia juga dipaksa untuk mengikuti program militer Jepang, yaitu Heiho. Keikutsertaan itu kemudian menjadi bekal pemuda Indonesia dalam Perang Revolusi Kemerdekaan. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak oleh Amerika Serikat yang telah berhasil menduduki kedudukan Kepulauan Mariana dan pengeboman di Jepang oleh sekutu. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Untuk mengembalikan citra Jepang, Jenderal Kunaiki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada September 1944. Kemerdekaan akan diberikan oleh Jepang asal daerah koloni mau membantu Jepang memenangkan Perang Pasifik. Pemberian janji tersebut dilakukan dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945 oleh Jenderal Komekichi Harada yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan penting sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Hajimanidudingrat dengan 67 anggota. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 yang membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, batas wilayah negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, bentuk tentara kebangsaan, rumusan ekonomi, serta keuangan negara. Saat sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu menghasilkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka
yang disusun dan dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Theater. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena tugas-tugasnya telah terselesaikan dengan baik. Sebagai gantinya, dibentuklah PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai pada 7 Agustus tahun 1945 yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI bertugas menindaklanjuti keputusan BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Badan ini yang mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada 18 Agustus 1945, demikianlah drama Akhir Sang Tirani dari pendudukan Jepang di Indonesia.